Pagi hari ini saya ingin mengajarkan sesuatu yang old school. Tapi ini seringkali orang Kristen gak tahannya di sini. Khotbah saya pagi hari ini adalah judulnya adalah doa dan pengurapan. For some people like doa dan pengurapan, I need money. But saya akan mengajarkan saudara rahasia Allah yang luar biasa. When we talking about Christian, we talking about pray. Amen. Tidak ada hal yang lebih besar Allahnya dibanding tanda kutip Allahnya anak-anak Tuhan Yesus yang selalu ingin kita punya hubungan sama Dia. Amin. Saudara, tahukah saudara bahwa doa mengalahkan kekeringan? Kita nih coba cari kenapa ya saya udah gak semangat hidup lagi ya. Kenapa ya saya kering pelayanannya? Kenapa saya kering dalam berkeluarga? Kenapa ya saya kering? Kita try to figure out dengan 1000 YouTube mungkin. But nothing happen. Until apa saudara? You pray. Gak percaya? Coba di rumah masing-masing. Anda dengar YouTube, hamba-hamba Tuhan hebat. Anda mungkin baca buku. Anda mungkin liburan. Anda mungkin kemanapun, tapi tidak akan terjadi menggerakkan Allah sampai saudara berdoa. Percayalah kalau orang berkata, Pastor hobinya apa? Berdoa. Bohong. Gak ada orang hobinya berdoa. Karena pada waktu kamu berdoa, jiwamu itu ditundukkan. Nanggap saudara. Tapi justru disitulah kekuatan Allah yang luar biasa. Doa mengalahkan kekeringan. Termasuk kekeringan dompet loh. Nanti saya ajarin buat saudara pagi hari. Nah, orang Kristen itu kalau ngomong kekeringan dompet baru wake up. Oh iya, gue lagi butuh nih. Tapi sebelum yang nyata itu, di dalam hukum kekristenan, hukum roh, hukum firman. Sebelum semua yang ada diciptakan dari semua yang tidak ada. Amin, saudara. Alkitab katakan di Kejadian 1, Anda gak perlu buka, saya cuma prolog saudara sebentar. Awal doang, berfirmanlah Tuhan maka jadilah A, B, C, dan E. Kok kita anak Tuhan seringkali kok jauh lebih sombong ya dari Tuhan. Kita kerja dulu setengah mati, kepentok baru doa. Coba pikir deh. Betul gak saudara? Come on church. Nah kita buka sebentar di firman Tuhan. Ini yang dilakukan Elia. 1 Raja-Raja 18, ini ayat yang sangat famous. Saya ini pada seminggu ini nyiapin firman. Pas hari Sabtu pagi saya bangun. Roh Kudus itu whispering di telinga saya dengan lembut sekali. Besok ajarkan umatku tentang doa dan pengurapan. Kalau orang berkata enak ya jadi Pastor Berry, enaknya apa? Kamu harus lihat harga di belakangnya saudara. Ya, saat yang lain pelayanan enak, pelayanan mimbar, saya suruh doa. Wah, is torture saudara. Is torture saudara. 1 Raja-Raja 18 ayat 43. Oke, here we go. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah. Tahukah saudara, siapa penyebab kekeringan di zaman Ahab? Siapa pelakunya? Tuhan? Bukan. Kalau Anda baca di Alkitab, Elia berdoa, akhirnya kekeringan terjadi 3,5 tahun di Israel. The power dari doa seseorang itu bisa mengontrol alam loh. Kenapa saya berkata, oh Pastor, gini loh, kalau Anda bisa kontrol alam, kamu punya dompet gak Rio? Nggak pakai dompet, ada. Nah, Om Wilkie aja dah. Jangan ketipu sama yang sini saudara. Orang Chinese itu kalau dompetnya jelek, tipis. Tapi sekali gebuk surga, goncang surga saudara. You know church, sampai di mana saya lupa.
Kenapa saya mau kasih analogi bahwa Elia menutup langit 3,5 tahun, itu alam loh. Coba nih ya, nanti kamu ke Bali atau ke Pulau Komodo yang katanya bagus, saya gak pernah ke sana. Coba ada di pinggir pantai ngomong, stop pantai, coba. Sampai gondokan kamu. Elia did that. Stop, jangan hujan, 3,5 tahun gak hujan. Apalagi Tuhan memberkati yang sebesar ini. Itu analogi yang saya mau Anda masukkan di dalam roh saudara. Is it possible? Yes, is it? When we talking about pray, we talking about all possibility. All things are possible. Are you with me, church? Just follow me this morning. Enaknya khotbah online tuh bisa 2 jam. Saya yakin YouTube saya nanti ditutup sama beberapa orang karena kelamaan khotbahnya. Karena orang Kristen zaman sekarang tuh demennya pengen mukjizat yang gede dengan treat yang dikit gitu. You know, treat umpan yang sedikit gitu. Mau dapat ikan paus tapi kasihnya ikan teri, umpannya nggak dapat, saudara. Tapi masalahnya pada waktu dia mau nurunin hujan, that's another problem. Thank you Pak Wilky. Jangan sampai hamba Tuhan jatuh di sini. Masalahnya Elia pada waktu itu dia 3,5 tahun menutup hujan, gak perlu doa 7 kali. Betul gak? Yo, come on church. Tapi pada waktu mau nurunin hujan, 7 kali bolak-balik, baru yang ke-7 hujan sebesar awan telapak tangan, baru menjadi sign and wondernya Elia. Saudara, seringkali kita berkata gini, Tuhan kenapa saat saya doa gak dijawab? Pertanyaannya, semua doa ada bobotnya. Ada doa yang 1 putaran Tuhan memberkati saudara. Tapi ada doa-doa tertentu Tuhan tunggu apa yang namanya sampai itu cawan itu penuh. Sampai tanda kutip, sampai kapasitas kita itu sampai ke titik itu. Doa untuk menahan hujan, mungkin Elia luar biasa. Tapi untuk menurunkan hujan dia butuh 7 kali menyuruh apa yang namanya bujangnya bolak-balik. Nah, Pastor kenapa harus 7 kali? Itu rahasia Tuhan. Anda nggak perlu, Anda kalau baca firman itu simple aja. Kenapa harus 7 kali? Tenang aja, pokoknya simple aja. Keep praying, keep knocking, keep asking. Kalau kamu lagi stres, kamu nanya ini kenapa, ujungnya kamu akan masuk rumah sakit, saudara. Simple, terima firman Tuhan pagi ini dengan baik. Saya juga bertanya sih, kenapa sampai 7 kali? Padahal untuk menahan hujan cuma sekali doa. Ada berkat-berkat tertentu, saya mau katakan buat saudara yang online, Anda gak boleh putus asa di putaran pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Even sekelas Elia pun, Tuhan biarkan 7 kali usaha bolak-balik. How about you, church? Alkitab katakan di Yakobus, Elia itu manusia biasa. Saya mau declare pagi hari ini, tetaplah jadi manusia biasa. Tuhan suka berdeal with dengan orang-orang biasa, tapi berdoa. Garis bawahi ini. Ibu rumah tangga, mungkin Anda marketing, Anda kepala rumah tangga, mungkin Anda gak banyak tahu soal apapun. Tapi pada waktu Anda berdoa, rumus Elia akan terjadi dalam hidup saudara. Come on, help me to pray this morning. Are you there, church? Syarat untuk mukjizat terjadi adalah jadilah manusia biasa. Do you get this secret? Kenapa Tuhan menjawab Elia? Karena dia manusia biasa. Ini penting para mindset ini pada waktu saudara berkata, gua kan bukan siapa-siapa. It's okay, kata pastor, jadilah manusia biasa and miracle happen when God move.
Ini seringkali anak orang Kristen tuh kehalangnya di sini. Dia kan diurapi, dia kan pendeta, dia kan ini. No. Please jadilah tetap manusia biasa and berdoa. Tuhan akan memberikan such a privilege buat saudara. Try saudara. Doa itu memang paling pendek kata-katanya DOA. Tapi coba konsisten setiap hari. Are you there saudara? Nah saya mau berkata kita buka sebentar. Doa nubuatan itu membalikan sebuah keadaan. Anda harus belajar hukum-hukum rohani pagi hari ini. Saudara banyak anak Tuhan seringkali saya demanya kesaksian gak perlu mikir. No. Kesaksian gak bawa mukjizat. Use this word of God. Firman, nanti ada ayatnya, firman itu kehidupan. Nah kita buka sebentar saudara, Anda bisa, saya tuh excited banget sama saudara sampai ayatnya itu banyak. Amin. Nah kita buka sebentar di Ibrani 4. Apa yang terjadi pada waktu kita berdoa? Kalau sampai seorang pendeta itu ngomongnya itu benar excited, ini pasti nyata banget nih. Ya, Ibrani 4 ayat 16, ini yang terjadi pada waktu Anda datang kepada Bapa di surga. Ini senjata kita, sebab itu marilah kita dengan penuh, Ibrani 4 ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian. Confidence menghampiri tahta kasih karunia. So apa yang terjadi pada waktu Anda berdoa, Anda menghadapi judgment? Anda mengalami waiting list, nanti dulu ya gue lagi sibuk kata Tuhan. Atau Anda menghadapi apa? The throne of grace. Tata kasih karunia supaya kita menerima rahmat. So we receive grace. And menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Elia mendapat pertolongan di putaran yang ke-7. Nah masalahnya adalah apakah Tuhan dari awal ngomong nanti 7 kali putaran baru aku kasih awan. Kalau begitu mah enak saudara. He just keep praying. Untungnya kasih karunia pas putaran ke-7 Tuhan bergerak. Nah kasih karunia Tuhan pada waktu Anda berdoa itu berbeda-beda. Kadang-kadang kalau yang kuat lebih nunggu kata Tuhan, enak juga nih pas lagi susah nyari gua kata Tuhan. Gua tambahin dikit deh dan dia tetap cari. Tapi ada orang Kristen tahu 3 putaran aja udah hampir murtad nih. Ya udah gua kasih 3 aja deh daripada murtad nih anak. Jadi kalau saudara yang nunggunya lebih lama berarti apa? Tuhan kangen. Betul ya saudara ya? Kalau yang dijawabnya lebih lama kenapa? Tuhan lagi kangen. Berarti selama ini I'm too busy to meet him. You know what things that kills anointing? Busyness. Pastor kan kita dunia ini lagi sibuk. Jawaban yang jujur ada di hatimu. Banyak orang sibuk masih bisa tetap jalan-jalan. Masih bisa sibuk tapi masih bisa mungkin kita lihat WhatsApp setiap hari. Tanpa sadar pada waktu kita lihat malam track record WhatsApp kita itu paling open misalnya. Sibuk itu relatif. Kalau kamu nanya Jeremy, dia juga sibuk kok. Setuju gak? Kalau dia lagi main sibuk, mama nanti dulu, dia juga sibuk kok. Sibuk itu relatif. But prayer is our priority. Are you with me, church? Dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktu. Nah pada waktu kita berdoa, jam surga itu mulai jalan. Yang di-appointed buat Anda dan untuk menolong saudara.
Amin saudara. Jadi ingat, setiap kita datang ke Tuhan, jam surga mulai jalan untuk appointed divine time untuk menolong saudara. Atau untuk mengirimkan awan selapak tangan untuk memberkati saudara dengan hujan yang besar. Come on church. Nah, let's open the Bible di firman Tuhan. Saya suka sekali ada satu ayat di Yohanes 6 ayat 63. Saya selalu berkata berkali-kali setan itu paling takut sama mulutnya orang Kristen. Lagu tadi berkata apa? Miracle, the mountain are still being moved. Stronghold are still being loose. God we believe, yes we can see it. The wonder are still what you do. Body are still being raised. Giant are still being slain. God we believe, yes we can see it. The wonder are still what you do. Saya nyanyi lagu ini goosebumps loh saudara. Ini Allah yang saya kenal dan tidak berubah karena COVID. Are you with me church? Itu kan bohongannya setan di saat COVID seperti ini. Tuhan mulai berubah, Tuhan gak perhatiin kamu, lihat the world is like crashed down and everything. Dia tidak berubah. Itu artinya ikut Tuhan itu dibedakan. Di saat apa Pastor? Di saat musim seperti ini. You challenge God, tanda kutip, bukan menantang Tuhan. Apakah firman itu jadi daging atau enggak? Apakah benar bahwa a mountain are still being moved, God? Stronghold are still being loosed, God? And giant are still being slayed, God? This is your time. Tapi saya suka pada waktu Tuhan memberikan predikat Elia itu secara, kalau Elia hidup di zaman sekarang, gerejanya pasti gede banget. Tapi Alkitab katakan dia kasih predikat nabi besar itu, Elia just human being. So everyone in this church have that special privilege. Have you used it yet? Tuhan itu suka murka. Kalau Anda berkata gini, Tuhan ini belalang. Murka dia. Anda mau buat Tuhan murka? Ngomong aja tiap pagi begitu. Gue memang sial. Tuhan gak sayang gue. Tuhan buat gue menderita. Kalau gue doanya lama, yang lain cepet. Elia is just another human being. Tapi gara-gara satu orang ini, 3,5 tahun hujan tidak turun. 3,5 tahun men. Dan gara-gara orang ini, setapak tangan bisa membuat hujan lebat di Israel. Dan bahkan seorang Elia pun butuh 7 kali doa, bukan 1 kali. Pertanyaan saya pagi hari ini buat saudara yang di rumah atau yang di gereja. Apakah saudara masih ambil privilege ini to pray? Are you with me church? Let's open your Bible. Yohanes 6 ayat 63. Saudara, banyak orang Kristen menjadi skeptik pada waktu ekonominya hancur. Pada waktu pernah dikecewakan oleh orang-orang Kristen tertentu atau Anda saudara mengalami pahitnya hidup. Dan kamu berpikir skeptis. Dan kamu berpikir udahlah,
gereja, melayani Tuhan, baca firman, doa menjadi secondary things. Suatu saat ada satu anak Tuhan kasih saya report, Pastor, saya ini di masa pandemik ini jadi pengen, tanda kutip, pengen jauh dari Tuhan dan kering. Saya cuma berkata satu kata, bodoh. Ini musim mukjizat, kamu malah mau murtad, bodoh. Contoh, Anda dibawa ke restoran, apalah yang enak apa sih akhir zaman ini restoran? Apa Pak Wilky? Bingung. Oke, kita misalnya makan di mana, di di Mulia misalnya, apa namanya? Table 8, ya kita makan di Table 8. Kamu dibawa Tuhan ke sana, full of miracle, full of fish, pesta maksudnya. Terus kamu duduk di pojok dan berkata, gua gak mau makan. Kata Tuhan, what? Come here. Lebih dekat lagi, gak mau makan. Pernah gak Anda lagi mau sispek, Anda dibawa ke Table 8. Terus udah bayar nih yang cukongnya 500.000 kan satu orang. Ayo makan. Enggak, Pastor, kita lagi puasa Daniel. Go home now. Go home now. Pada waktu Tuhan lagi mau buat mukjizat, kamu bereaksi seperti itu. Kamu menghilangkan appetite-nya Tuhan. Lagu ini berkata, come on Lord, come on Lord, come on. Diberkata gini, rohlah yang memberi hidup. Roh itu bukan getar-getar gerbah ya, bukan. Ini yang saya mau katakan, ini senjatanya anak Tuhan. Jadi kalau Anda kering, even dikasih duit banyak, dikasih liburan, dikasih barang bagus, tetap kering. Karena rohlah yang memberikan apa? Brings life. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu in the Bible, in preaching time, adalah roh, bukan cuma segera merinding, roh and life. Makanya setiap kali Anda berdoa, walaupun pas doa struggle, pikirannya melayang-layang ke makanan A, makanan B atau apapun, tapi when you keep faithful, setengah jam atau 15 menit, setelah kamu buka pintu kamar doamu, you feel different. Coba deh. Nah, kenapa saya ngomong begini, Pastor? I know but pray. You know, penyakit kurang doa justru dialami banyak orang-orang yang sudah pelayanan. That's the problem. Jam kamu lihat YouTube nggak bisa digantiin dengan jam doamu. For God's sake. Tuhan nggak begini. Tuhan, nih di YouTube ini Tuhan lihat coba. Tuhan, come on, move this mountain. Kata Tuhan, no, where's my word? Aku mau dengar dari mulutmu sendiri. I move by your word. Come on, church. Setiap iblis nuduh, waduh kamu kan bukan hamba Tuhan yang tanda kutip besar, atau kamu belum punya banyak, atau apapun, mungkin kamu lagi ngalamin masalah keuangan di company-mu, apapun. Ingat baik-baik, Alkitab
dan khotbah minggu, setan dengar baik-baik. Elia itu manusia biasa. Anda bayangin gak kalau di Alkitab ditulis Elia manusia dahsyat, nabi besar, supernatural. Nah lo, kamu akan berkata, wah mati gue gak, I don't have any chance. Apa itu manusia biasa? Mungkin waktu belum ada mobil Elia naik busway sebelum zaman COVID, that's human being. Mungkin dia ibu-ibu yang sedang masak atau market atau lagi catering atau seorang marketing atau employee biasa atau apapun. But God bersama-sama dengan dia. Jadi setiap Anda lagi mau berkata, Tuhan sayang saya gak ya? Ingat khotbah table egg saya. Amin. Kamu tuh setelah keluar dari kamar doa harus senyum. Tahu kenapa? Aduh, gue paling dicintai Tuhan. Banyak orang berkata kalau ketemu saya, Pastor kamu tuh disayang Tuhan. Terus aja lu ngomongin. You get my point? Gue disayang Tuhan because your word. Are you with me? Semua orang berkata, Pastor mau disayang Tuhan, Pastor mau pekaya, thank you for your prophesy. Ini baru pembukaan. Yes. Saudara, saya mau Anda belajar di firman Tuhan bagaimana doa dan nubuat, doa dan pengurapan. Di 2 Raja-Raja 7 kita mau belajar sesuatu. Orang yang berdoa pasti berkata-kata, bernubuat. Speak to the mountain, speak blessing. It's always parallel. Nah, saudara, kalau setan ngomong, atau orang lain ngomong, atau jiwamu ngomong yang negatif, kamu nih harus mulai punya perangkap tikus masing-masing di dalam jiwa dan pikiran dan rohmu. Contoh, setan berkata, kamu nih belalang, masukin kandang, tembakin sama firman. Cari ayat tentang you being loved. Kalau kamu berasa setan berkata doamu gak dijawab-jawab, liatin doanya kurang begini, kurang 15 menit, kependekan. Nangkep. Makanya banyak orang berdoa begini, gak berdoa begini. Aduh Pastor saya gak doa kenapa? Ya doa 5 menit masa Tuhan denger gak enak kan? Nah, kenapa jadi pikirannya jadi kebalik begitu? Kalau saya, mendingan 5 menit daripada gak doa. Kenapa itu pikiran jadi twisted begitu? Banyak orang akhir zaman pikirannya ke-twisted loh. Makin aneh-aneh. Karena saya pernah ngalamin. Setan berkata, udah kan kamu biasa doa setengah jam, 1 jam. Daripada itu nanti mendingan kamu spend waktu lebih berharga 3 jam, bisa 2 jam nanti pas pulang aja. Pulang udah capek, ada film bagus, kelaper, bla 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 bla, ada konseling. Setengah jam 11, tetap aja doa 5 menit. So in every situation, pray. Di mobil, pas lagi pup, lagi khawatir, lagi kesel, lagi bokek, lagi diberkati, pray. When we talking about Christian, we talking about pray. Pastor, main game juga pray? Pray. So you will hear God's voice berkata, stop. Ku ingin selalu
bersekutu denganmu. Saya waktu dulu doa tuh serius. Sekarang di umur saya sekarang setiap saya doa saya senyum. Walaupun gak banyak duit. Saya berkata terima kasih Tuhan. Aku dicintai. Aku dipeluk. Aku digendong sampai masa tuaku. Jadi kalau Anda lihat, kalau gembala saudara doa itu pecicilan, ya itu di rumah saya juga begitu. And I'm enjoy every moment. Nah, doa itu ngebuka pintu. Kadang-kadang pada waktu saya siapin firman, pas doa Tuhan gak ngomong. Pas bangun tidur dia ngomong. Tapi itu uniknya. Tapi kuncinya dibuka di saat doa. Kayak kamu saudara, banyak orang beralasan gini, saya doa gak berasa apa-apa, memang gak harus. When you build muscle, berasa gak? Coba Russell, the muscle man, berasa gak? Gak berasa. Betul gak saudara? Tapi tiba-tiba 2 hari kok badan jadi sempit ya, badan jadi apa? Kaos jadi sempit ya. Kok pinggang jadi lebih slim ya? Where is come from? I don't know. We don't know. But it exists. Pas kamu yang melayani, kamu yang bekerja, kamu keep routine and persistence and preference untuk doa. Pas doa gak berasa apa-apa, tapi pas ngalamin badai, kok tiba-tiba digerakkan ke kiri ya, kok tiba-tiba harus beli saham ya, bila jual saham ya, atau tiba-tiba harus atau shift the divisi ya, atau anything. Nah itu gak datang kalau kamu gak doa. Makanya paling ribet kalau konseling sama orang yang gak doa. Amen. I know it's old school preaching. Tapi ini satu pengajaran yang setan jarang kasih di YouTube. Karena pada waktu seorang anak Tuhan berdoa, dia berhadapan dengan Bapaknya. Setan berhadapan dengan tahta kasih karunia. Dia diampuni, dia dicintai, dia diberkati. Apa itu doa menurut versi Barry Pratna? Berperang bersama Tuhan. God is my backup, my backbone. That's prayer. Makanya doa selalu menimbulkan sebuah confidence. We're gonna make it together, God. Dua Raja-Raja 7 ayat 1. Lalu berkatalah Elisa, berfirmanlah Tuhan, beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung terbaik harganya sesikal. 2 sekat jelai menjadi sesikal. Jadi besok ekonomi akan menjadi baik kembali, normal, lebih murah. Indonesia akan diberkati, keluarga Anda akan diberkati selama masa-masa pandemik ini. Nah, saudara, pada waktu Elisa prophesy, dia berdoa dapat dari Tuhan. Tahukah saudara sebuah kondisinya kenapa ada banyak orang gak percaya? Hari itu di benteng di Israel dikepung di Yerusalem, apa yang terjadi dalam kerajaan itu? Orang sampai tukeran bayi untuk saling makan. Sampai sesusah itu orang hidup. And datanglah firman Tuhan. Kalau Anda lagi susah di rumah, Anda lagi mengalami masa yang berat, tapi Anda mulai skeptik dengan firman Tuhan yang dibagikan, Anda sedang bunuh diri. Dan Alkitab katakan, tetapi ada satu orang bereaksi. Perwira yang menjadi ajudan raja, asisten raja, menjawab abdi Allah itu katanya.
Sekalipun Tuhan membuka tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah itu, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Kalau kamu lagi firman Tuhan dibagikan, Tuhan sedang berjanji mungkin lewat firman Tuhan pagi hari ini, lewat YouTube dengan firman atau baca Alkitab. Kekuatan khawatirmu seperti apa? Yang mulut di sini harus keluar dari sini, tidak dari sini. That's the real deal battle. Setiap saya baca firman, pikiran saya berkata, mana mungkin ini mah old fashion dan bla bla, ini nggak relevan dan bla bla bla. Saya berkata, amin, amin, amin. Yes, I receive it. I declare it. Just in case, in the next season, Tuhan memperhitungkan apa yang saya doakan, apa yang saya ucapkan. I know it's hard. I know it's tough. Jadi di masa pandemik ini bukan saatnya untuk skeptik. Bukan saatnya untuk menjadi kering. Tahu kenapa saya tanya Tuhan, Tuhan kenapa banyak orang tuh kering di akhir zaman? Simple jawaban Tuhan, gak punya lagi tujuan. Kenapa orang malas nge-gym? They don't find any reason. Kenapa orang gak hidup sehat? Ya mungkin mau cepat mati. Mungkin. Kenapa orang bisa kering pelayanan? Mungkin udah gak ada tujuannya lagi. Kadang-kadang Tuhan biarkan penderitaan supaya kebuka lagi tujuannya. Kadang-kadang Anda yang berumah tangga kok tiba-tiba jadi tawar ya. Coba buka lagi pintu tujuannya. Apa sih, kenapa sih kamu menikahi orang itu? Punya anak, diberkati. Kenapa sih? Matamu akan berubah. Kenapa kamu ada di gereja overcomer? Itu satu reason membuat kamu undefeatable sebenarnya. Kata Paulus, I pursue my holy calling. Kamu kira calling Tuhan itu floating in the air? Dan berkata saya lagi duduk nonton Netflix, ya tiba-tiba dia drop from the heaven. Bishop Doug ngomong begini, to catch the anointing, it takes more than kepengen. Kamu gak akan diurapi saat kamu nonton Netflix, man. So manage your time. Emang gak boleh? Boleh. Anda boleh nikmati semua. Tuhan itu Allah yang gracious. Amin. Tapi kalau ngomong apa yang namanya destiny, fire. Orang yang bersemangat bisa melewati semua cobaan, kata Amsal. Karena masih ada tujuan. Kenapa gereja ini tetap bisa online, bisa coba kasih yang terbaik? Karena kita tahu setelah pandemik ada masa blessing. Tapi perwira ini berkata apa saudara? Ini baterainya udah 5%. Perwira ini berkata apa? Sekalipun Tuhan membuka tingkap-tingkap langit, ceroboh mulutnya. Dan repotnya Alkitab katakan seperti perkataanmu terjadi ya. Mungkin kalau Elisa gak ngomong kedua kali, sensus yang kedua juga gak terjadi. Makanya betapa powerfulnya itu doa saudara. Amin. Nah tapi apa yang terjadi? Saya mau Anda ngerti di masa-masa seperti ini apa yang terjadi saat Anda berdoa. Tuhan kasih janji buat saudara. 2 Raja-Raja 7 ayat 3 sampai 4.
Tadi dikatakan sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Jadi sama seperti saudara diajak ke table X sama Tuhan tapi gak boleh makan. It's real. Makanya saya gak mau ajak Russell ke table X. Dia pasti gak makan-makan. Dia harus ketemunya sama Ronaldo. Saya setiap makan enak ya, saya selalu ingat anak ini. Kasian ya Russell ya, kasian ya Russell ya, kasian ya Russell ya. Just kidding you know. But kasian ya dia. Indomie enak loh. Misalnya tapi saya enggak kok. Saudara, Tuhan ini cari gara-gara. Setelah dia mengaminkan nubuat dari Elisa dan juga ajudan raja ini, 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Ini orang hebat atau orang biasa? Sampai namanya juga gak ada, artinya orang yang biasa. Sama Elia? Sama. Berkatalah seorang kepada yang lain, even kamu sudah dibuatin, kamu gak pinter aja, tapi kamu gak nolak. Jadi gak? Jadi. Karena Tuhan itu setia dan adil, dia bertanggung jawab sama nubuatannya. Supaya nubuat terjadi, dia mau pakai siapapun termasuk yang tidak pintar. Seperti 4 orang kusta ini. Yang kusta jadi pakai Tuhan buat menggenapi firman. Masa Anda yang pintar gak mau dipakai Tuhan? Dikatakan apa saudara? Sebuah conversation yang menarik di sini. Mengapa kita duduk-duduk di sini sampai mati? Itu pikiran datangnya dari mana? Itu ide bisnis datangnya dari mana? Semua yang seolah-olah kebetulan dalam hidup saudara, itu datangnya dari mana? Semua pintu yang tertutup dan dia bukakan pintu yang lain, itu datangnya dari mana? Kalau Allah tidak pernah berjanji kepada Israel dan bernubuat, si kusta ini pun tidak akan punya pikiran seperti itu. Mereka akan mati sebagai orang yang najis di Israel dan tidak menjadi pahlawan seperti di ayat ini. Mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Nanti kalau di surga cari orangnya. Jika kita berkata, baiklah, tiba-tiba ini orang jadi pintar sekali. Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan. Ada nggak di 4 orang kusta ini udah kusta, udah leleran, udah najis, udah nggak ada masa depan, skeptik? Ada? Wherever you are, sehebat apapun janji Tuhan, dia gak bisa pakai orang yang not took the chance. Even peluangnya cuma 10%, just go in. Even kamu tahu mungkin gak ada chance buat untung, just move. Let the prophesy mengambil tempatnya through you.
Kadang-kadang orang diberkati bukan karena hidupnya beres, tapi karena Tuhan sudah janji. Dan 4 orang ini membawa kehidupan yang besar sama satu bangsa. Apa yang saya tulis di dalam note saya? Setelah Tuhan janji, ambil kesempatan yang di depan mata. Tahu orang skeptik tuh apa? Gue udah coba lah, doa udah coba. Pelayanan dulu gue pelayanan. Mau gak kamu punya iman? Punya apa ya? Random idea. Mulai lagi. Who knows? Banyak kan orang ke gereja overcomer karena pernah habis-habisan dalam hidup, and kamu membiarkan Tuhan, kamu memberi Tuhan a chance. Even kamu gak worth it sebenarnya. I'm not worth it. I'm not worthy. Kalau Tuhan janji, aminin aja. Walaupun setelah itu kok keadaan semua makin kacau. Tuhan gak kehabisan akal untuk menggenapi janjinya. Even without you. Are you with me, church? Haleluya. Nanti saya akan ajarkan saudara pagi hari ini. Saya akan tutup. Anda bisa bayangkan gini. Kenapa roh itu membawa kehidupan? Tahukah saudara, Bileam itu mulutnya itu mau dibeli loh untuk mengutuki Israel. Semahal itu ucapan berkat. Are you with me, church? So bisa bayangkan saudara kalau di gereja gak ada yang ngantuk lagi. Karena semua nanti apa? Prophesy, ucapan berkat. Prophesy itu kan begini, oh Ratna engkau akan dipakai Tuhan jadi ibu segala bangsa. Itu mungkin prophesy. Orang jangan nunggu itu, jangan di titik itu. Tapi setiap firman Tuhan rasa gak rasa, kamu aminin. Yes, amen. Jadi kenyataan. Kalau hari itu perwira itu mulutnya gak lemes saja. Kata orang lidah itu tidak bertulang. Gak bereaksi aja. Walaupun gak percaya diam aja dulu kayak Maria. Atau kayak Yusuf gitu loh. Walaupun gak ngerti tapi diam aja. Karena kalau udah keucap diaminin setan. Contoh misalnya Tuhan janji buat Dani atau Gio atau Wilky atau Hedi kamu akan diberkati. Tapi hari ini semua lagi goyang. Terus tiba-tiba siang-siang habis ngopi, mana Tuhan? Jadi loh. Di masa storm yang harus paling dijaga mulut. Are you with me, church? Amen. Saya nggak akan Anda harus belajar. Yang kedua kita belajar soal pengurapan. Saya minta asih. Are you there? Keluaran 33. Tadi tentang doa, betul? Jadi doa menurut versi saya apa? Berperanglah bersamaku Tuhan. Keren gak? Saat Anda lagi di company duduk lagi stres,
bersamaku Tuhan. Anda yang online diberkati, saya terima dengan iman aja, yes. Karena khotbah online tuh susah loh, kayak khotbah sama malaikat, nggak lihat mukanya, nggak lihat reaksinya, nggak lihat bajunya, nggak lihat makanan yang saudara makan. Ini yang terjadi pada waktu Anda berdoa. Yes, sebelum kita masuk ke dalam pengajaran pengurapan. Yesaya 30 ayat 18. Yesaya 30 ayat 18. Setiap Anda doa, kamu pas keluar ngomong gini, asik gue ditolong Tuhan. Gitu dong. Hari Minggu, yes, Selasa hilang lagi tuh khotbah. Punya gereja tuh kayak punya anak kecil loh, beneran. Baru 5 menit dikhotbahin. Senin sore udah back to normal. Saya beberapa kali konseling berkata, pastor gini-gini, lihat YouTube. Saya kalau pendeta yang jadi budaknya jemaat, saya nggak akan ngelakuin itu. Oh iya kita ketemu, kita ngopi, kita 4 jam. 4 jam ngapain? Dengerin lo ngomong. Tapi lu juga gak mau berubah. Sekarang gampang. Pastor saya ngalamin ini, lihat YouTube. Lihat khotbah ini aja. Saya secure kok kalau Anda dengar khotbah orang lain, I'm fine. Kita buka sebentar tadi Ibrani berapa? Yesaya 30 ayat 18. Setiap keluar doa, masuk kantor, jangan gini. Berperanglah bersamaku Tuhan. Aduh omset turun, aduh di ujung tanduk, berperanglah bersamaku Tuhan. Kayak Harry loh kemarin lihat anaknya mess up with the pain. Tarik nafas, turun nafas, tarik nafas, turun nafas. Ujungnya harus berbahasa roh. Oh rabasya karabarabasya. Nah punya gereja juga harus punya kayak gitu. Baru dikhotbahin pada nyangis, amin, altar call, Senin. Pastor, kan baru dikhotbahin kemarin. Ya itu kan kemarin Pastor. Masalahnya bisa berkembang, bisa bertumbuh, bermamah biak. Makanya ada banyak pendeta rumahnya gede ya karena jemaatnya itu. Yesaya 30 ayat 18. Siapa yang rindu khotbah offline lagi? Saya gak ngomong sama pemalas. Saya ngomong sama orang yang pengen melayani dan sungguh-sungguh sama Tuhan. Banyak di Instagram bertebaran, gue kangen sama Bali, gue kangen sama Amerika, gue kangen ke New Zealand. Ya gue juga kangen. Tapi aku pengen banget diam di rumah Tuhan lagi tanpa takut akan COVID. Ya, saya walaupun itu saya berdoa loh Tuhan, berikan hikmat kepada salah satu penemuan entah di dunia mana Tuhan. Berikan mereka hikmat. Aku percaya semua penemuan itu datangnya dari Tuhan kan. Betul gak saudara? Berikan mereka hikmat supaya COVID ini selesai. Tapi memang harus ada waktunya. Ya, tapi Tuhan akan pelihara kita. Amin. Asal jangan bunuh diri. Ya, percaya sama Tuhan gak pakai masker. Nah pas di surga malaikat gak akan bertepuk tangan. Balik. Kurang bagus cara matinya. Balik di akhirnya. It's just kidding. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan. Nah ini yang terjadi dari pihak Bapa di surga buat kita. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan Dia. Jadi ada sia-sia gak duduk setengah jam gak dengar suara Tuhan? Gak ada yang sia-sia.
Setiap kamu lagi di rumah, di kantor, Tuhan kapan ya ini pulih Tuhan, tolong Tuhan, pegawai harus potong gaji atau apa. Itu termasuk menanti-nantikan Tuhan. Kecuali kalau Anda lagi stres, gue butuh hiburan, main game 18 jam. Misalnya gitu. Atau saudara saya butuh hiburan, yang misal yang ibu-ibu rumah tangga setelah bukan online service, online school. Nonton 10 jam misalnya, atau nggak mau pusing. Ya. Beda sama menantikan Tuhan ini. Tuhan senang pada waktu kita menantikan Dia. Kalau kamu punya anakmu, kamu pulang kerja, dia nantiin kamu, senang nggak? Jangankan kamu punya anjing. Misalnya kamu pulang gitu, udah dikasih makan bagus-bagus gitu, udah di grooming tiap hari. Terus tiba-tiba pas kamu pulang dia buang muka atau dia lari malah. Senang kamu? Besok di orphan dia langsung. Apalagi Tuhan. Anaknya susah, nantiin dia. Anaknya lagi banyak duit, nantiin dia. Order lagi bagus, menantikan dia. Walaupun lagi ngalamin order yang gak gampang, sepi, nantiin dia. Tuhan itu gak bisa lawan waktunya. Tapi saya mau katakan, kalau sudah waktunya, Dia yang akan berlari menghampiri kamu untuk memberkati kamu. Saya tutup dengan satu pengurapan, mungkin nanti another day. Saya akan ajar saudara satu ayat yang powerful. Kita buka kembali di 2 Raja-Raja 7. Saya tutup dengan ini buat sahabat online yang di rumah. Habis kalau ngajar sama orang Kristen lama, nanti YouTube saya langsung di sweep ke hamba Tuhan lain atau ke film Netflix lagi. Karena hamba Tuhannya kelamaan, klik, hilang langsung. Pengurapan kalah sama satu jarimu itu loh, klik, next. Buang kuota gitu. 2 Raja-Raja 7 ayat 16, inilah penggenapannya. Kamu kalau mau ikut Tuhan, dengar khotbah, pengen dong dengar khotbah yang lama saudara. Sekali-sekali jadi anak Tuhan yang anti mainstream gitu loh, yang online. Ini hamba Tuhan lewat 1 menit langsung diganti channelnya. Nyiapinnya 2 bulan, kan kasihan tuh hamba Tuhan umurnya pendek. 2 Raja-Raja 7 ayat 16. Maka keluarlah penduduk kota itu menjarah tempat perkemahan orang Aram, karena itu sesuka tepung yang terbaik berharga sesikal. Terjadi gak? Terjadi. Kalau Tuhan sudah ngomong, bernubuat, dia sudah ngomong lewat firman dan hamba Tuhan, gimana pun caranya jangan dipikirin. Pasti jadi. Kalaupun kamu lagi gak mau, mendingan you diem. Dia akan pakai 4 orang kusa di sekitar kamu untuk memberkati kamu, untuk nolong kamu. Sesuai dengan apa? 1 tepung sesikal, 2 sekat jelai sesikal, sesuai dengan firman Tuhan. Jadi ya, belum sampai di situ. Ayat 18. Ayat 17. Adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang, tetapi rakyat menginjak-injak dia di depan pintu gerbang, lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakannya pada waktu raja datang mendapatkan dia. Jadi kan? Juga jadi. Ini yang Anda mungkin bingung, kenapa sih pastor ketawa sendiri? Let me explain about this. Tuhan jelasin ini bagus sekali.
Tuhan berfirman jadi. Si Elisa ngomong juga jadi. Hebat gak? Alkitab tulis 2 peristiwa. Firman Tuhan jadi harus genap, tapi ocehannya si Elisa juga digenapi. Itu yang namanya kalau Tuhan berperang sama kita, walaupun kita ngomong yang bukan bagian dan disuruh Tuhan, juga jadi. Look at this kekayaan ini. Adapun raja menempatkan perwira menjadi adujannya untuk mengawasi pintu gerbang, tapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Saya mau ngomong, Tuhan yang bunuh atau ngomongan Elisa yang bunuh? Tuhan matiin dia? Enggak, Elisa yang ngomong. Makanya si Elisa ini agak kejem. Walaupun dia bereaksi perwira itu, ajudannya berwira ngomong, kalau Elisa nggak ngomong tambahan nubuatan itu nggak jadi juga. Tetap hidup tuh anak. Anda ini diurapi Tuhan. Dengar baik-baik. Saya closing statement. Apa artinya diurapi Tuhan? Tuhan seringkali sepakat dengan apa yang kamu ucapkan.